Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam kembali menemani istirahat malam hari Anda. Saya Cica Anissa dan rekan saya Ken Ane. Pemirsa, seperti kita ketahui pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto ini belum terlaksana, tapi kencang berhembus bahwa bisa jadi PDIP masuk dalam barisan koalisi Prabowo Gibran. Apalagi ada nama-nama dari kader PDIP yang digadang-gadang berpotensi ditunjuk sebagai menteri. Pemirsa, benarkah demikian? Itu akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau Ken seperti apa? Ya, pemirsa, perang habis-habisan di Timur Tengah ini dikhawatirkan akan terjadi sebagai dampak adanya adu serangan ataupun adu gertak yang terjadi antara Iran dan juga Israel beberapa waktu terakhir. Yang terakhir, bahkan Iran ini meluncurkan 180 rudal balistik ke Israel dan Israel mengancam akan melakukan serangan balasan yang lebih besar. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, aksi penerjun payung yang sedang berlatih untuk acara HUT TNI ke-79 viral di media sosial. Salah satu penerjun yang sedang landing di halaman Monumen Nasional tersangkut tiang penerangan. Meski penerjun tersebut selamat, namun besi penyangga lampu penerangan melengkung akibat menahan beban. Dalam rekaman video viral di media sosial, terekam detik-detik salah satu penerjun payung yang sedang berlatih tersangkut tiang penerangan yang berada di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Video yang berdurasi 20 detik ini memperlihatkan penerjun payung yang hendak turun di area Monas hingga akhirnya parasut yang digunakan tersangkut. Belum diketahui pasti penyebab dan kapan peristiwa ini terjadi. Namun dalam video tersebut penerjun dalam kondisi selamat. Sementara itu tiang penyangga lampu tersebut melengkung akibat menahan beban penerjun. Untuk diketahui puncak HUT TNI ke-79 akan digelar di halaman Monumen Nasional pada Sabtu 5 Oktober besok. Dalam perayaan tersebut sejumlah atraksi akan ditampilkan oleh prajurit TNI. Hasil penyelidikan dan penyidikan penyebab kematian 7 korban di aliran Kali Bekasi karena tenggelam dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Ketujuh korban dinyatakan positif mengkonsumsi alkohol. Hampir 2 pekan pasca ditemukannya 7 jasad yang mengambang di aliran Kali Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota menyampaikan hasil penyelidikan dan penyidikan terkait kematian 7 korban dalam konferensi pers pada Jumat siang. Dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati menjelaskan dari hasil pemeriksaan di dalam tubuh jenazah ditemukan adanya pasir, lumpur, serta tidak ditemukannya luka terbuka maupun patah tulang sehingga disimpulkan ketujuh korban meninggal karena tenggelam. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim Subdit Toksikologi Lingkungan Bidang Kimia dan Biologi Puslap for Bareskrim Polri, disimpulkan dari 3 organ tubuh ketujuh jenazah, yakni lambung, hati, dan usus positif terdapat kandungan alkohol. Sementara hasil pemeriksaan 9 anggota tim perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota yang mengadakan patroli pada malam kejadian dan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya dinyatakan tidak ditemukan dugaan pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik. Seperti yang disampaikan Pak penyidik, saat melakukan patroli hingga mendatangi lokasi, kemudian akhirnya ada beberapa yang melarikan diri, ada 4 yang diamankan oleh petugas patroli perintis presisi, 4 pemuda ini yang menjemput ke sungai. Ya, kemudian yang kedua kami tegaskan bahwa hasil pemeriksaan dan pendalaman Bitpropam Polda Metro Jaya terhadap para petugas yang melaksanakan patroli, kemudian beberapa tersangka, kemudian beberapa orang yang ada di lokasi, hasilnya adalah tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin dan atau tidak ditemukan adanya. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan anak perempuan yang di Lakban di Kabupaten Lebak, Banten. Sebanyak 84 adegan diperagakan oleh 5 tersangka. Dalam rekonstruksi yang digelar di halaman Markas Polres Cilegon, para tersangka memperagakan 84 adegan, mulai dari perencanaan pembunuhan hingga penghilangan barang bukti. Saat memperagakan adegan, tersangka Saenah dan Rahmi menjadi eksekutor pembunuhan.
Korban yang sedang seorang diri di rumah diculik oleh kedua tersangka untuk dieksekusi. Tersangka Saenah menculik korban setelah ibu korban pergi ke tempat kerja suaminya. Kemudian korban dibawa ke gudang kontrakan yang dijadikan tempat eksekusi. Selanjutnya, Saenah dan Rahmi juga mengajak Yayan dan Ujang untuk membantu mereka membuang jasad korban dengan imbalan upah uang Rp100.000. Setelah rekonstruksi dilakukan, selanjutnya polisi akan segera melimpahkan berkas tahap 1 ke Kejaksaan untuk proses sidang para tersangka. Ya, memasukkan jenazah korban ke dalam box kontainer. Polisi membongkar makam santri yang diduga tewas dianiaya akibat dilempar kayu berpaku oleh salah satu ustadz pondok pesantren di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Proses pembongkaran dilakukan oleh tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Kediri di pemakaman umum Desa Dadap Langgu, Kecamatan Ponggok, Blitar. Proses pembongkaran makam berlangsung 2 jam. Kasih Humas Polres Blitar Kota, Ibtu Syamsul Anwar mengatakan pihak kepolisian melakukan otopsi untuk melengkapi berkas penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya keluarga korban sempat menolak, namun setelah mendapatkan penjelasan dari kepolisian soal kepentingan otopsi, akhirnya keluarga menyetujuinya. Korban yang berusia 13 tahun meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka di bagian belakang, di mana korban diduga terkena kayu berpaku yang dilempar oleh salah satu pengajar pondok pesantren. Peristiwa terjadi pada 15 September lalu. Kita ke informasi lain, Fadel Bajideh penuhi panggilan polisi, dirinya datang dengan ditemani kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution. Kedatangannya kali ini terkait dengan pemeriksaan terhadap dirinya yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Fadel Bajideh ditemani kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution akhirnya penuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat siang. Sebelumnya penyidik juga telah memanggil Fadel Bajideh namun mangkir. Saat memasuki Polres Metro Jakarta Selatan, Fadel Bajideh menyebut akan menjawab semua pertanyaan yang dilayangkan oleh penyidik perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, Putri sulung Tio Pakusadewo menjadi saksi dalam kasus Laura Meizani dan Fadel Bajideh yang dilaporkan Nikita Mirzani. Tio Pakusadewo yang menjadi saksi dalam kasus Laura Meizani dan Fadel hingga kini total sudah sebanyak 12 saksi yang telah diperiksa oleh penyidik perlindungan perempuan dan anak PPA Polres Metro Jakarta Selatan. Sidang peninjauan kembali terpidana kasus Vina dan Eki Sudirman kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada Jumat pagi tadi. Dalam sidang PK yang ketiga kalinya beragendakan keterangan saksi fakta, testimoni Dedi Mulyadi serta menghadirkan saksi ahli pidana, yakni Dekan Fakultas Hukum Trisakti. Dalam sidang kali ini, saksi Dedi Mulyadi yang mendapat kesempatan pertama untuk memberikan kesaksiannya, memberikan keterangan terkait aktivitas menelusuri penyebab utama kematian Vina yang mencuat dan kemudian viral pada bulan Mei lalu. Pada sidang yang digelar pada hari Rabu kemarin, selain mendengarkan jawaban jaksa atas memori PK, tim kuasa hukum Sudirman juga menghadirkan 3 saksi alibi yakni Lilis, Ritono, dan Alvan. Ketiga saksi kompak memberikan kesaksian jika Sudirman tidak berada di lokasi saat kejadian pada saat kematian Vina. Melalui upaya PK, pihak keluarga Sudirman dan terpidana lainnya berharap bahwa MA dapat membebaskan seluruh terpidana. Kita ke
informasi lainnya, hari ini calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil hadiri pelantikan pimpinan DPRD Jakarta 2024-2029. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno mengunjungi warga Kampung Bandan, Ancol, Jakarta Utara. Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil hari ini mengagendakan masa kampanyenya dengan menghadiri acara pelantikan pimpinan DPRD Jakarta 2024-2029. Ketika ditanya awak media usai mengikuti pelantikan, RK berkomentar soal hasil survei elektabilitas Pilkada Jakarta. RK berkomentar dirinya merasa sudah mencapai target elektabilitas di atas 50% dan tetap akan melakukan lebih banyak belusukan guna menggait suara kalangan menengah ke bawah. Perbanyak belusukan, perbanyak ketemu ibu-ibu, masih ada 6 minggu, survei itu pembaca mood hari ini. Jadi dengan ada survei kita tahu mana kurang, mana lebih. Di tempat yang terpisah, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno mengunjungi warga Kampung Bandan, Ancol, Jakarta Utara. Rano Karno tiba pukul 1 siang dan disambut warga Kampung Bandan, Jakarta Utara. Rano Karno juga meminta dukungan warga Kampung Bandan dalam Pilkada 2024. Ya, alhamdulillah, ini saya sebetulnya napak tilas nih. Saya kesini mungkin sejak umur saya 9 tahun. Saya banyak kenal keluarga di sini. Dulu engkong saya ngajak saya ke sini. Nah, artinya ini kalau Betawi, bahasa orang Jakarta, dia pasti tahu ininya. Apa namanya tuh? Tahu jalurnya, dia mau kemana-kemana. Ya sebetulnya inti utama cuma sholat Jumat, tapi itu ya kita ziarah, ya kita takziah aja sama saudara-saudara di sini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran tidak hanya berasal dari Koalisi Indonesia Maju, beredar pula ada calon menteri yang berasal bukan dari partai pendukung Prabowo Gibran. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji berharap partainya bisa mendapatkan lebih dari 5 kursi di kabinet Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Menurut Sarmuji, apabila nanti partainya menduduki banyak kursi menteri, itu karena kader-kader Golkar banyak yang merupakan tenaga ahli yang sesuai dengan kehendak Prabowo Subianto yang ingin membentuk kabinet Zakon dalam susunan pemerintahannya. Pak Prabowo tahu benar kondisi Golkar yang banyak berisi kaum teknokrat, ya. Orang yang dalam perjalanan karir politiknya itu ditempa dalam aspek-aspek teknokrasi. Jadi andaikan Golkar dapat banyak menteri, ya bukan karena tukar ini tukar itu, tapi Pak Prabowo mengetahui benar bahwa di Golkar banyak orang dalam kategori Zakon sebagaimana yang dikehendaki oleh Pak Prabowo. Oke. Jadi benar 5 itu ya Pak? Beberapa diantaranya Menko. Saya berdoa lebih. Oh, okay. Tapi kan kita nggak tahu Pak Prabowo maunya berapa kan. Jadi doa saya ya mudah-mudahan bisa lebih supaya Partai Golkar bisa berkontribusi secara real kepada rakyat Indonesia. Sarmuji juga membenarkan nama Mutia Hafidz masuk salah satu kader yang diusulkan menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Mutia sebelumnya merupakan Ketua Komisi 1 DPR RI, mitra kerja Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Prabowo Subianto. Di internal Golkar sudah ada komunikasi, Ketua Umum sudah berbicara sama Pak Prabowo, tapi tentu hak prerogatif ada Pak Prabowo. Kita tidak bisa mendahului keputusannya Pak Prabowo, tapi kita sudah identifikasi kader-kader terbaik kita yang siap untuk masuk dalam kabinet. Urusan nanti siapa yang masuk benar-benar masuk, kita serahkan pada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Das Bu Mutia dimasukkan dalam daftar yang usulan
Nah, tapi posisinya seperti apa nanti presiden terpilih yang akan menempatkan. Kan Bu Muti sudah bertemu dengan Pak Prabowo bukan lalu itu, Pak. Ya ditanya Pak Bu Muti, ya saya nggak ikut pertemuannya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons isu dirinya bakal menjadi Menteri Sekretaris Negara. Muzani menegaskan dirinya saat ini sudah dilantik menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029. Nama Bapak beredar sebagai calon Mensesnek, itu dengan dilantiknya Bapak sebagai Ketua MPR, apakah artinya Bapak? Saya sekarang Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Oke. Muzani mengaku dirinya bersama 8 wakil ketua MPR akan fokus menjalankan tugas-tugas MPR ke depannya. Salah satu agenda besar dalam waktu dekat adalah pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Penting bagi kami adalah mempersiapkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlangsung pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober yang akan datang. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Edi Suparno mengaku belum mengetahui siapa dan berapa kursi menteri yang akan diterima PAN. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR itu menilai yang paling penting adalah PAN dapat berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan secara maksimal. Nggak tahu, itulah pembahasan yang langsung dilakukan antara Pak Zul selaku Ketua Umum kami dengan Bapak Presiden terpilih. Gitu. Jadi itu adalah beliau-beliau yang paling mengetahui. Bang, bocoran spill dikit dong, berapa jatah kursi buat PAN yang terbaru? Terus terang itu adalah kewenangan Pak Zul untuk menyampaikan. Jadi saya dalam kesempatan ini ya mohon maaf, tetapi tentu PAN berharap akan berpartisipasi secara signifikan. Harapannya dapat berapa kursi? Harapannya ya kita berpartisipasi secara sangat signifikan ke depannya. Mudah-mudahan itu akan bisa terrealisir. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran tak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar pula ada calon menteri yang berasal bukan dari partai pendukung Prabowo Gibran. Kader PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas disebut akan berada di Kabinet Prabowo. Tak hanya Azwar Anas, Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan yang selama ini dikenal dekat dengan PDI Perjuangan juga disebut-sebut akan berada dalam Kabinet Prabowo. Hingga saat ini, PDI Perjuangan belum menentukan sikap untuk bergabung atau berada di luar barisan pemerintahan Prabowo Gibran. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku belum mendapat informasi apapun soal pembagian kursi menteri pada masa pemerintahan Prabowo Gibran, termasuk soal salah satu kursi yang didapat PDI Perjuangan bakal diduduki Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kurang tahu. Tolong tanyakan kemana, nggak tahu, saya nggak tahu. Mbak, deklarasi PDIP bergabung ke kabinet atau selesai? Insya Allah. Mbak Puan KPK. Lantas, siapa saja yang nanti akan mengisi kabinet Prabowo Gibran? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Malam tentu masih akan menemani Anda dengan dialog bersama dengan Caca Anissa. Benar sekali Ken dan juga pemirsa, sesaat lagi mari kita akan terka-menerka atau juga menganalisis siapa kira-kira yang akan dicalonkan untuk menduduki posisi menteri. Tapi dari PDIP pemirsa, mungkinkah sementara PDIP belum menentukan sikap akan berkoalisi atau oposisi pemirsa? Sesaat lagi. Ya pemirsa, malam hari ini mari kita bukan menerka-nerka ya, tapi menganalisis, membaca gejala dan memprediksikan mengenai pertemuan Prabowo Mega. Ya memang belum ada hilalnya nih bertemu nih, tapi sudah mulai terdengar bahwa ada posisi menteri yang dijanjikan untuk PDIP. Jumlahnya bisa 2 atau juga bisa 3, sementara nama-nama yang santer mencuat adalah 3 nama kader PDIP. Nah mari kita baca dari sudut pandang PDIP menanggapi seperti apa, bahkan dari koalisi
koalisi Kim Plus ini seperti apa? Kalau masuk dari PDIP otomatis jatah menteri untuk para partai pendukung koalisi berkurang. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini jangan sampai Anda ganti channel pastinya. Ini di Studio TV One sudah hadir Prof. Ibnu Ahmad yang merupakan pengamat politik kita. Prof, selamat malam. Assalamualaikum Prof. Ibnu. Waalaikumsalam. Saya akan menyapa 3 narasumber saya ini mudah-mudahan ini ya sudah tersambung dengan saya di Studio TV One Studio TV One Pulau Gadung di sini, dan lewat sambungan Zoom saya mau ngecek di sini ada Bang Daniel Anzar, ada Bang Andreas Parera dan juga Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-bapak. Saya baru lihat Bang Daniel dan juga Bang Andreas Parera. Nah, baik, sambil saya menunggu Bang Doli, sekarang saya ingin ke Bang Andreas. Bang Andreas, apa tanggapan dari PDIP? Ini nama-nama kader PDIP sudah digadang-gadang, cocok nih kira-kiranya jadi kriteria kecakapannya untuk masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Ini ada angin-angin buat berkoalisi atau bagaimana? Yang gadang-gadang siapa, Caca? Bagaimana itu, Bang? Yang menggadang-gadang siapa nih? Nah, kalau sampai namanya kemudian muncul dan ditanggapi oleh Bang Said Abdullah, ini kan kita juga mikir apa benar seperti itu ya, namanya media akan membaca gejala, Bang Andreas? Ya, yang namanya menggadang-gadang bisa saja gitu, artinya dalam arti ya bisa dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan gitu. Tapi so far sejauh ini saya kira di PDI Perjuangan kita tidak tidak berpikir banyak ke sana juga gitu, bahwa pertemuan, kalaupun pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu terjadi, saya kira poin pokoknya itu ada lebih kepada hal-hal yang bersifat ideologis, dalam arti hal-hal yang sangat mendasar yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bagaimana melihat tantangan-tantangan ke depan. Dan juga mungkin dari Pak Prabowo ya membutuhkan sharing hal-hal yang bersifat dari segi pengalaman, terus kemudian bagaimana melihat ya kemungkinan yang berkaitan lebih pada hal-hal yang sifatnya umum untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya belum melihat bahwa itu sampai pada pembicaraan orang per orang atau personil. Ya, tapi nggak tahu kalau dari pihak artinya bahwa Pak Prabowo atau dari pihak ya calon pemerintah yang akan pemerintahan yang akan terbentuk ke depan, saya kira itu Bung Daniel yang lebih paham soal itu gitu. Tapi so far di PDI Perjuangan kita tidak bicara soal orang per orang siapa-siapa, karena toh tidak etis juga gitu membicarakan itu, sementara yang mempunyai hak prerogatif adalah ya Pak Prabowo yang merupakan pemenang pemilu kemarin. Baik, sebentar. Berarti nama-nama yang beredar saat ini mengenai kader PDIP yang disodorkan untuk menduduki posisi menteri di kabinet Prabowo Gibran itu nggak benar, Bang? Siapa yang menyodorkan? Oh, siapa yang belum menyodorkan? ada ya? Kalimat menyodorkan, kata menyodorkan saya kira nggak bagus lah, nggak elok terdengarkan. Karena tidak ada yang menyodorkan itu gitu. Oke, berarti di internal PDIP sendiri tidak ada kumpulkan beberapa nama yang potensial jikalau diinginkan untuk masuk dalam kabinet, ini namanya tuh juga belum ada, Bang? So far tidak pernah ada pembicaraan itu yang saya tahu. Oke, jadi untuk nama Budi Gunawan, Azwar Anas, Oli Dondo Kambe, kalau ini bisa sampai mencuat ini menurut Bang Andreas, dari mana datangnya ya, Bang ya? Ya mungkin dari TV One. Oke, tapi Pak Said Abdullah kita kutip ini di sini kader PDIP, Bang. Ini rekan sejawat Bang Andreas, bagaimana tanggapannya? Saya nggak tahu, saya sendiri belum pernah dengar dari Pak Said Abdullah kapan dan di mana dia berbicara soal nama-nama langsung gitu. Tapi ya kalau kepada kader-kader PDI Perjuangan seperti Pak Oli, Pak Azwar Anas, saya kira ya mereka orang-orang yang mempunyai kompetensi, yang mumpuni, ya mungkin karena ya dilihat bahwa ini orang-orang yang mempunyai kapasitas, mempunyai
kemampuan, kompetensi yang bisa mengisi pos-pos itu, ya mungkin dari segi itu udah kemudian muncul dugaan-dugaan seperti itu kan. Baik, oke, kita pahami Bang Andreas. Sekarang kita minta tanggapannya dari Bang Daniel. Bang Daniel, dari Pak Said Abdullah dan kemudian dikutip oleh media, ini kemudian media sudah berpikir bahwa bisa jadi ini nama yang nanti akan diajukan untuk masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Nah, terdengar juga tidak sih dari Gerindra atau mungkin juga di lingkaran Pak Prabowo nama-nama ini? Sepanjang pengetahuan kami, pembicaraan dan rencana pembicaraan Pak Prabowo dan Ibu Megawati sama sekali tidak terkait dengan hal-hal yang sifatnya low context, atau dalam hal ini ya nama atau apakah nanti dapat kursi di kabinet atau lainnya yang sifatnya low context itu. Nah, yang ada adalah visi pertemuan dan silaturahim antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu sifatnya high context. Dalam high context yang saya maksud adalah tentu Pak Prabowo ingin membangun komunikasi yang baik dengan semua tokoh. Dan salah satu tokoh yang penting ditemui oleh Pak Prabowo adalah Ibu Megawati. Selain beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang kelima, beliau juga adalah ketua umum partai politik yang mempunyai pengaruh di tengah-tengah masyarakat dan peta perpolitikan Indonesia. Nah, oleh sebab itu seperti tadi disampaikan oleh Bang Andreas, Pak Prabowo perlu mendengarkan banyak hal, saran dan masukan dari Ibu Megawati. Nah, kemudian yang kedua tentu Pak Prabowo ingin bicara hal-hal yang menurut beliau harus menjadi kesadaran bersama terkait dengan tantangan Indonesia 5 tahun ke depan, terutama terkait dengan geopolitik dan geostrategis. Itu yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo, sehingga ada seperti mutual understanding antara seluruh tokoh bangsa, seluruh partai politik. Ada hal-hal yang kita harus sikapi bersama-sama secara kompak, tapi ada hal-hal juga yang bisa kita sikapi secara berbeda-beda. Kalau kita ibaratkan dalam bahasa agama, ada yang usludiyah, pokok-pokok yang tidak bisa diperdebatkan, tapi ada juga yang furu'iyah, yang cabang-cabang yang bisa diperdebatkan. Jadi Pak Prabowo sebenarnya ingin bangun mutual understanding, ini loh yang pokok-pokok yang harus kita hadapi bersama-sama, tapi ada yang cabang-cabang terkait dengan sikap politik, itu kita bisa semuanya bisa berbeda, bisa punya pilihan sikap yang berbeda-beda. Jadi pada prinsipnya itu yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo, Mbak Caca. Baik, nah sekarang saya sudah tersambung ini dengan Bang Ahmad Doli Kurnia mewakili Partai Golkar. Bang Doli, tanggapan Bang Doli dong dengan 3 nama yang katanya ini potensial untuk menduduki posisi menteri dari PDIP. Apalagi ini sudah terhembus kencang juga ya PDIP ingin menambah komisi, ini bagaimana? Bang Doli masih di mute audionya, boleh di-unmute dulu. Masih belum terdengar ya? Baik, Bang, nanti kita akan sambung ya. Pertanyaannya nanti tetap akan saya tanyakan, bahkan juga dengan Prof. Ibnu di sini adalah, aduh susah ya, operasi senyap ini kita melihatnya. Saya dorong-dorong nggak keluar juga namanya. Tapi nama ini dari mana? Kalau muncul nama ini kan pasti kan nggak mungkin ya ada api, ada asap, nggak ada api. Seperti itu ya. Sesaat lagi lah di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, sekarang saya akan kembali menyapa Bang Doli yang tadi komunikasinya sedikit terhambat nih Bang Doli. Saya mau sapa dulu ya. Bang Doli. Selamat malam. Alhamdulillah. Bang Doli, boleh ditanggapi 3 nama menteri, calon menteri dari PDIP yang bisa jadi potensial masuk kabinet Prabowo Gibran. Apalagi DPR kan mau menambah komisi ya. Tanggapannya Bang Doli? Iya, saya sebelum ke sana, ini kan sebetulnya pembicaraan sodor menyodor ini, kalau memang betul ada sodor menyodor gitu, tadi yang diprotes Bang Andreas itu ya.
Ini kan bermula ada rencana pertemuan antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo. Nah, saya dalam beberapa kali kesempatan mengatakan bahwa sebetulnya kita punya kepentingan semua. Bangsa ini punya kepentingan adanya pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Dan juga tentu kemudian ada pertemuan-pertemuan berikutnya antar presiden terpilih dengan mantan-mantan presiden. Karena menurut saya bangsa ini yang mempertahankan kita sampai sekarang, ya, dan kemudian menjaga kita ke depan. Dan yang paling mahal itu adalah persatuan kita, gitu. Adanya kohesivitas dalam kebangsaan kita yang terus kita rawat. Dan itu dimulai dari bagaimana elit-elit politik kita, pemimpin-pemimpin politik kita selalu menjaga kohesivitas itu, menjaga kebersamaan itu, menjaga sinergitas itu, menjaga komunikasi politik yang mungkin kadang-kadang terkadang gara-gara pemilu gitu ya, itu agak sedikit terganggu. Nah, jadi saya kira setelah pemilu kan memang semua orang menunggu ini kapan misalnya Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Megawati yang selama ini kan sudah sering ketemu sama Pak Jokowi, beberapa kali ketemu dengan Pak SBY gitu. Dulu juga kita sangat berharap kapan ketemu Ibu Megawati dengan Pak SBY gitu. Atau nanti kemudian juga kapan Ibu Megawati ketemu sama Pak Jokowi. Nah, ini sebetulnya hal-hal yang menurut saya buat bangsa Indonesia ke depan yang sebesar ini, yang menjaga kita hanya cuma itu. Nah, jadi saya yakin benar bahwa kalaupun terjadi pertemuan itu, mungkin tidak membicarakan hal-hal yang tadi kalau bahasanya Bung Daniel itu low context ya, bicara tentang soal nama, soal apa gitu. Tapi bicara tentang bagaimana agenda-agenda besar ke depan selama 5 tahun ini harus bisa dilewati secara bersama-sama. Karena hanya itu yang bisa dilakukan gitu. Jadi dan menurut saya kalaupun nanti pada akhirnya ya, orang kan kemudian berspekulasi sebelum bicara tentang soal sodoran 3 menteri ini kan akan bicara tentang apakah PDIP akan bergabung dalam pemerintahan atau tidak. Gitu. Nah, jadi pembicaraan menteri ini itu adalah pembicaraan mungkin ke level 3 ke 4 yang berikutnya entah kapan. Ya. Tahap berikutnya adalah masuk pemerintah atau tidak. Baik. Itu dulu saya kira. Kalau melihat dialog ini nih kayaknya ya Prof ya, ngomongin menteri itu tabu betul gitu, kayak nggak penting gitu loh. Jadi intinya lah kebangsaan dan lain-lain. Padahal kita tahu tiba-tiba masuklah nama-nama kabinet ini kan pasti dibicarakan sebelumnya, nggak kemudian langsung dipikirkan 2 menit sebelumnya. Ini bagaimana Prof? Iya, dari abang-abang kita ini semuanya bicaranya high context akhirnya kan. Oke, kenapa ini Prof? Kalau konteks ya. Mungkin seperti tadi juga sudah disinggung, nanti aja tunggu tanggal mainnya ya. Kalau disebut-sebut, digadang-gadang nggak jadi, gimana nanti gitu. Sebetulnya sudah tahu juga kali ya bertiga ini ya. Tapi ya menghargai proses yang masih berlangsung. Jadi semua jawabannya high context, kebangsaan, kebersamaan. Tapi Mbak Caca yang kami anggota masyarakat ya melihat ini sebetulnya platform yang namanya oposisi dalam demokrasi apa bakal nggak ada ya? Akan hilang gitu kalau trennya ke sini kan. Padahal platform demokrasi dengan banyak partai kan ada oposisi. Tapi kalau semua melebur jadi kebersamaan demi ya itu nggak ada lagi nanti check and balances gitu. Mungkin menarik juga itu. Bang Andreas, kita tahu bahwa PDIP belum memutuskan langkah ya untuk oposisi di luar atau di dalam pemerintahan. Bang Andreas boleh ditanggapi, sejauh ini berarti posisi PDIP ini di mana sih? Karena kalau kita baca situasinya belum bertemu antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, belum menentukan sikap, tapi muncullah 3 nama ini. Ini bagaimana Bang? Ya, kalau kita lihat artinya dengan proses politik yang ada ini kita tahapan di DPR, di MPR, di DPR sebagian sudah selesai dalam arti pimpinan gitu. AKD-AKD-nya tentu ya nanti melihat juga pembentukan kabinet nanti ke depan gimana. Kalau di MPR sudah selesai dan ini tadi kita juga bicara lagi soal bagaimana nanti menuju pada tanggal 20 pelantikan presiden.
Nah, tahapan kenegaraan ini ya tentu penting untuk dibicarakan. Nah, bagaimana soal sikap partai, tentu itu ya kalau setahu saya di dalam tradisi PDI Perjuangan itu diputuskan di Kongres gitu. Tapi tentu juga kita tahu bahwa Ibu Mega sebagai Ketua Umum itu juga mempunyai hak prerogatif untuk membuat keputusan-keputusan yang penting yang berdasarkan ya pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang strategis untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk eksistensi partai. Nah, itu merupakan wilayah prerogatif Ketua Umum di situ. Nah, oleh karena itu, saya kira pembicaraan, makanya tadi kalau ya istilahnya Bang Daniel ya high content di dalam pembicaraan itu nanti ya akan lebih dikedepankan tuh aspek-aspek pembicaraan high content itu, kemudian baru kalau katakanlah kalau berkaitan dengan kepentingan yang sifatnya sampai pada hal-hal yang lebih taktis, lebih ya kalau istilah dari Bandang itu low content tadi, itu mungkin akan berkembang dalam pembicaraan itu gitu. Tapi saya kira itu bukan juga tradisinya PDI Perjuangan untuk menyodorkan nama seperti itu. Dan dalam hal ini saya kira kita menghormati wilayah dari presiden yang mempunyai hak prerogatif, sehingga tidak menempatkan presiden pada posisi yang sulit untuk menempatkan orang-orang yang menurut beliau ya pantas dan pas untuk posisi tertentu gitu. Ya, dalam arti ya ini adalah wilayah presiden dan bukan tipenya ya PDI Perjuangan, bukan caranya PDI Perjuangan untuk menyodorkan orang seperti itu gitu. Oke, ditahan dulu Bang Andreas. Ini abis ini saya mau nanya, ini sesuai dengan judul saya. Udah siap lah saya dikomplain ini. Bang Doli, kira-kira kalau merujuk pada judul saya, kalaulah 3 menteri masuk dari PDIP, ini Golkar gigit jari nggak? Oke, boleh dijawab. Iya, Caca ya, saya kira memang pembicaraan kita pada malam hari ini nggak bisa melewati kewenangan atau otoritas kita ya. Karena kalau bicara tentang soal kabinet, itu hak prerogatifnya Presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo. Kalaupun kita sekarang bicara terus dari awal sampai akhir mengatakan bahwa 3 nama ini yang nanti akan diterima, mungkin kalau nggak ini diganti sama itu, segala macam ya. Tapi pada akhirnya nanti yang menentukan kan Pak Prabowo juga. Yeah. Nah, kalaupun jadi tidak mungkin kita masuk ke wilayah yang sedetail itu, ya mengambil otoritas atau kewenangan hak privilege-nya, hak prerogatifnya Pak Prabowo. Tapi kalau kita berandai-andai lah misalnya ya, tadi pertanyaannya, kalau kemudian ternyata PDIP berdasarkan pembicaraan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega, kemudian ditindaklanjuti dari antara teman-teman Gerindra, Kim dan PDIP sepakat bergabung dalam pemerintahan, dan kemudian ada beberapa nama yang masuk dalam kabinet, ya buat Partai Golkar tidak ada masalah ya, karena kan toh dimulai ya dari pertemuan Ibu Megawati dengan Prabowo yang konteksnya itu bicara tentang soal masa depan bangsa ya, bicara hal-hal yang bagaimana kita bisa bersatu bersama-sama menghadapi berbagai persoalan 5 tahun depan yang tidak mudah gitu. Jadi ada pembicaraan narasi besar ya, yang saya kira itu yang paling penting, yang kalau kemudian ada konsekuensinya bahwa untuk menjalankan itu semua membutuhkan kebersamaan di antara semua elemen bangsa, termasuk mengajak teman-teman PDIP ikut bergabung dalam pemerintahan ya. Saya kira tidak masalah buat Partai Golkar. Karena apa? Karena demi kepentingan bangsa dan negara. Kalau tapi satu lagi, Cak. Oh, gimana? Satu lagi, Cak. Nah, tadi soal yang sampaikan Prof itu ya, bahwa soal kalau nanti masuk berarti tidak ada oposisi. Pertama, saya kira kita harus clear dulu. Memang sistem kita ini sistem pemerintahan yang presidensial, tidak pernah dikenal sebetulnya oposisi yang ada di luar atau di dalam pemerintahan. Nah, kalau bicara tentang check and balances ya, kita ini dalam sistem pemerintahan secara teori ya
check and balances itu antara pemerintah dengan DPR itu sudah memang harus menjalankan check and balances gitu. Ya, dimanapun posisinya partai-partai itu. Jadi, nah selama memang ada komitmen ya, ada komitmen antara pemimpin-pemimpin yang kita ketemu bahwa ya tidak boleh, memang harus ada dibuka dialog ya, dibuka dialektika, menghargai adanya perbedaan gitu ya, terus kemudian tidak mudah baperan kalau ada penyampaian kritik dan segala macam gitu. Nah itu secara otomatis dan secara teori memang check and balances pasti bisa berjalan. Baik, oke. Kalau Bang Daniel seperti apa? Ini judul saya ada yang salah tidak? Ada nggak sih yang gigit jari kalau 3 orang menteri dari PDIP masuk, sementara kan partai koalisi juga cukup banyak mesti dibagi-bagi? Pertama, semua partai pasti memberikan kepercayaan penuh kepada Pak Prabowo ketika memutuskan berkoalisi dengan Pak Prabowo, dengan Partai Gerindra dalam hal ini juga, itu tentu ada trust yang dibangun, ada kepercayaan yang dibangun terhadap Pak Prabowo. Nah tentu semua keputusan politik pada saat ini terkait dengan kabinet sepenuhnya ada di tangan Pak Prabowo sebagai hak prerogatif beliau, dan tentu pertimbangan-pertimbangan Pak Prabowo dalam menentukan anggota kabinet atau dari mana sumber kabinet dalam hal ini ya tentu semuanya didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang matang. Baik itu pertimbangan politik, pertimbangan kerja, kemudian pertimbangan gender dan macam-macam. Jadi yang jelas kami percaya bahwasannya saat ini partai politik memberikan kepercayaan penuh kepada Pak Prabowo. Oke, baik. Sekarang boleh dong Prof ditanggapi bahwa ya sebenarnya mungkin tidak akan ada mereka mengatakan kok jatah saya sedikit, jatah saya banyak. Sementara partai itu kan pasti pengennya maksimum dong untuk partai mereka sesuai dengan usaha mereka mendukung Pak Prabowo Gibran. Iya, tadi disebut-sebutkan selalu diulang-ulang hak prerogatif, ya kan? Tapi sebetulnya kalau dalam praktik enggak prerogatif betul kalau udah berhubungan antar ketum itu, karena katakanlah Pak Prabowo butuh seorang dari sebuah partai kan, PDIP. Ketumnya akan bicara juga, ini Pak yang kami usulkan, nanti Golkar juga demikian. Jadi kalau murni prerogatif ya nggak usah nanya ketum-ketum yang lain sebetulnya ya. Tapi ini kata prerogatif itu lagi-lagi itu hanya ini aja, apa namanya, wacana politik. Tapi sebetulnya kalau sudah berbicara antar ketum, Presiden terpilih pun sangat memperhatikan loh nama-nama yang disebut oleh ketum itu, ketum manapun ya. Begitu. Jadi istilah prerogatif ini juga perlu dipertanyakan gitu. Sebab kalau prerogatif yang murni, mungkin presiden terpilih itu pilih aja yang dia anggap bisa kerja gitu. Tapi sekarang kan enggak, sangat diperhatikan betul ya kekuatan ketum-ketum yang mendukung kan gitu. Nanti Bang Andreas boleh menanggapi sesuai dengan judul saya. Intinya adalah ketika ada partai yang tidak berjuang mendukung kemenangan Prabowo Gibran tuh tiba-tiba masuk di tengah jalan ketika jelang pelantikan, pemirsa sudah pasti ada partai mempertanyakan PDIP sebagai pendatang baru di koalisi atau newcomer di sini. Apa tanggapannya sesaat lagi? Supaya adil, saya minta Bang Andreas untuk memaknai judul saya. Judul ini saya yang harus nanya kepada narasumber saya. Ada atau siapa yang gigit jari ketika PDIP masuk ke dalam kabinet? Kita tahu bukan barisan koalisi mendukung Prabowo Gibran. Kalau tiba-tiba masuk ke dalam kabinet meskipun belum pasti Bang, iya. Tapi bagaimana tanggapannya Bang Andreas? Yang pertanyaan yang mana nih yang gigit jari nih? misalnya Bang Andreas, ini susah juga Bang Andreas malam hari ini. Misalnya masuk ke dalam kabinet menteri dari PDIP, ada yang komplain ini partai politik ini karena kan nggak dukung Prabowo Gibran. Gimana tanggapannya Bang Andreas? Ini judulnya maksa banget sih, Caca. Judulnya terlalu maksa. Ya kalau ya hal-hal seperti itu tadi seperti Bang Doli aja tadi menyampaikan bahwa ya kalaupun itu terjadi ya Partai Golkar legowo-legowo aja gitu. Tapi yang pasti apa Caca tadi yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh
profesor kita tadi, bahwa kita jangan juga terlalu melihat bahwa sistem pemerintahan kita ini kita paksakan menjadi sistem pemerintahan yang seperti di parlementer, bahwa ada koalisi dan ada oposisi gitu. Itu tidak pernah akan terjadi gitu di dalam sistem yang sekarang yang presidensial dengan multi partai ini gitu. Nah, kami pernah mengalami itu di dalam pemerintahan, misalnya di dalam pemerintahan Pak SBY ketika ya 2004, 2009, kemudian 2009 sampai 2014. PDI Perjuangan waktu itu ada di luar pemerintahan gitu. Tetapi ya tidak semua hal itu kemudian kita melakukan menolak semua usulan-usulan dari pemerintah dan kemudian berupaya untuk menjatuhkan pemerintahan itu seperti halnya yang terjadi di dalam sistem parlementer. Kenapa? Bagaimanapun presiden itu mempunyai presiden itu kuat di Indonesia, di dalam sistem pemerintahan kita di Indonesia, presiden itu mempunyai posisi yang kuat untuk ya memimpin negara ini gitu. Oleh karena itu ya katakanlah kalaupun ada di dalam parlemen, kritik-kritik itu juga tetap bisa dilakukan, ada di dalam pemerintahan, maaf. Kritik-kritik itu pun bisa tetap dilakukan melalui DPR dan terhadap menteri-menteri yang melaksanakan atau menjalankan tugas-tugasnya di setiap kementerian itu gitu. Jadi inilah sistem yang kita punya sekarang, sehingga di PDI Perjuangan kami lebih menggunakan istilah ya menjadi partai pengimbang di dalam sistem pemerintahan yang kita punya sekarang gitu, Caca. Jadi ya dengan sistem pemerintahan seperti ini kemudian kita memaksakan dengan terminologi seperti gigit jari dan yang lain-lain, saya kira tidak terlalu pas juga dengan konteks. Bang, ini judul hari Jumat, Bang. Judul hari Jumat, biar nggak serius-serius amat ya. Judul hari Jumat aku maksa banget. Oke lah, apalah artis buat judul lah, itu ngelesnya saya malam hari ini. Prof, begini Prof, dikomplain saya judul malam hari ini ya, nggak bisa saya revisi, ini harus sampai akhir. Tapi begini, intinya adalah nggak bisa kita prediksi mengenai menteri, siapa yang nanti akan dikasih menteri karena hak prerogatif presiden. Ini bahasa dewa banget, apa sih hak prerogatif presiden itu Prof? Tapi saya lihat Bang Andreas, Bang Doli tadi akomodatif ya. Jadi yang satu juga nerima, Bang Andreas juga ya ini tidak ada lah yang namanya oposisi, check and balances, kan ini kan presidensial. Bang Andreas siap juga kok, kelihatannya nih kalau jadi dari PDIP, kalaupun nanti jadi ya terima juga gitu maksudnya. Bang Doli juga kalau nanti dari kader PDIP jadi juga ya silakan aja, legowo lah gitu. Itu arti maksud jawaban mereka begitu. Iya, saya tangkap begitu ya. Nah. Jadi karena tidak menganggap kalau ini jadi kemudian kontrol sama pemerintahan berkurang, ya semuanya untuk kebaikan lah kira-kira begitu. Kan ini siap-siap jadi juga sebetulnya. Bang Andreas juga nampaknya kalau kader PDIP jadi menteri nanti sudah siap juga gitu. Nah kalau misalnya semua partai siap, jadi sebenarnya Pak Prabowo kalau kita membayangkan sebagai orang yang punya hak prerogatif, mengambil pertimbangan-pertimbangan tadi kemudian memilih, atau mungkin nggak punya nama-nama sendiri dan nggak melihat nama yang direkomendasikan? Kalau prerogatif secara teoritis kan begitu, yang namanya presiden terserah beliau mau kan, dalam hal ini Pak Prabowo sebagai presiden terpilih terserah gitu. Tapi kalau dalam prakteknya sangat memperhatikan saran ketum loh. Jadi kalau ketum punya 3 nama, pasti calon presiden terpilih akan nanya, yang mana Bu atau Pak yang di antara 3 ini yang prioritas, yang ini misalnya, pasti nanya itu. Jadi prerogatifnya hanya teoritis tuh Mbak Caca. Nah, Bang Daniel boleh ditanggapi seperti apa? Bang Daniel lah yang jawab. Saya sampaikan berulang kali, Pak Prabowo tentu punya syarat terkait dengan calon menteri beliau, dan itu berulang kali juga disampaikan oleh Pak Prabowo, misalnya terkait dengan integritas, kemudian kompetensi, kemudian loyalitas. Itu 3 syarat teratas lah kira-kira begitu. Nah kalau kemudian yang diajukan oleh partai-partai mengabaikan 3 hal tersebut, tentu Pak Prabowo akan menolak dan bisa bersikap begitu, karena sepenuhnya tentu
itu adalah keputusan beliau, dan hal-hal ini juga beliau sampaikan kepada para ketum partai. Pun demikian, misalnya yang diajukan oleh pihak-pihak kelompok masyarakat lainnya, kan dalam konteks hak prerogatif Pak Prabowo ingin menunjukkan sikap demokratis di mana mendengarkan banyak para pihak yang berkepentingan, terutama ya tentu partai koalisi dalam hal ini, kemudian kelompok masyarakat, ormas, LSM, termasuk adalah kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Jadi Pak Prabowo terbuka sekali dengan saran dan pandangan dari berbagai pihak, walaupun pada akhirnya tentu keputusan sepenuhnya ada di tangan beliau. Oke, Bang Doli boleh tanggapi dong, Bang Doli, itu berarti nama-nama yang nanti akan disodorkan oleh ketum adalah nama yang benar-benar punya potensi pasti dipilih untuk menduduki posisi menteri. Setuju nggak Bang Doli? Iya, saya kira memang hak prerogatif itu tetap menjadi hak prerogatif, ya, dalam hal ini presiden dalam menyusun kabinetnya. Cuman begini, di Indonesia ini kita lihat pengalaman pemilu, ya, belum pernah ada seorang presiden dan wakil presiden itu terpilih hanya didukung atau diusung oleh satu kekuatan partai politik, ya. Pasti didukung oleh beberapa partai politik atau gabungan partai politik. Nah, pada saat mereka mau mengusung pasangan presiden dan calon wakil presiden ini, ya, itu pasti sudah akan ada pembicaraan karena ada visi yang ketemu di situ, ya. Ada visi, ada misi 5 tahun ke depan harus kita bagaimanakan Indonesia ini, gitu. Nah, tentu nanti pada saat setelah presiden dan wakil presiden itu terpilih, ya, dalam menyusun kabinetnya pastilah si seorang presiden terpilih ini akan berkomunikasi, ya, mengajak diskusi partai-partai politik, dalam hal ini ketua umum dalam nanti menyusun kabinet, karena itu tidak lanjut dari ketemunya komitmen visi misi bersama, program bersama yang nanti kita akan jalankan 5 tahun sebelum kemarin dalam pemilu. Nah, jadi nanti prosesnya itu adalah betul Pak Presiden terpilih itu saya kira sudah punya konsep, punya pakem, ya, punya kriteria. Siapa yang memang mereka presiden anggap itu akan bisa maksimal membantu kerjanya sebagai presiden. Nah, itulah pertama kali menunjukkan ke hak prerogatifannya, dan itu disampaikan kepada di ketua-ketua umum partai politik itu. Nah, kemudian ketua umum partai politik menyusun berdasarkan konsep itu. Dan selama ini sepengetahuan saya, ya, walaupun memang kami kalau di Golkar itu menyerahkan kepada ketua umum, ya, itu pasti nggak satu nama yang disodorkan kalau misalnya untuk sekian pos, gitu, ya. Jadi ada beberapa alternatif yang nanti kemudian di situ terjadi dialog yang pada akhirnya kembali keputusan itu kepada presiden terpilih. Jadi kalaupun partai misalnya memaksain si A, tapi tidak ketemu dengan 3 kriteria tadi yang disampaikan oleh Bung Daniel, pasti presidennya nggak mau juga. Baik, ya. Terima kasih Bang Doli, terima kasih Bang Andreas, terima kasih Bang Daniel, Prof juga terima kasih. Di judul hari Jumat saya ini ditanggapi luar biasa oleh narasumber saya. Kita tunggu saja lah ya pemirsa ya, masuk nggak PDIP dalam jajaran kabinet Prabowo Gibran. Sesaat lagi rekan saya, Ken sudah siap dengan informasi, ada apa Ken? Ya, Caca Anissa dan juga pemirsa, apa kabar Indonesia Malam tentu masih akan menemani Anda pemirsa. Kami juga akan menghadirkan informasi dari kondisi terkini yang terjadi di Timur Tengah. Akankah eskalasi terus terjadi menyusul adanya adu gertak antara Iran dan Israel? Kami hadirkan informasi untuk Anda usai jeda. 2 orang warga di Banjar, Jawa Barat menjadi korban serangan ular. Keduanya dilarikan ke rumah sakit akibat terkena semburan bisa ular kobra. Mendapat laporan adanya ular king cobra yang melukai 2 orang warga, petugas pemadam kebakaran Kota Banjar langsung mendatangi lokasi. Ular king cobra yang memiliki panjang mencapai 3,5 meter telah berhasil ditangkap petugas. Selanjutnya, ular tersebut akan dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Peristiwa ular king cobra melukai warga berawal ketika kedua korban diminta bantuan untuk menangkap ular yang berada di dalam warung. Meski keduanya berhasil menangkap ular king cobra, namun 2 pemuda itu justru terkena semburan bisa ular. 1 korban mengalami luka cukup parah dan kini dalam perawatan intensif di IGD RSUD Banjar.
5 ekor buaya berukuran besar yang lepas dari tempat penangkaran di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat telah berhasil ditangkap kembali tim gabungan BKSDA. Sebelumnya kelima ekor buaya tersebut lepas akibat tembok kolam jebol. Peristiwa tersebut bermula dari dinding penangkaran yang jebol saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Lepasnya 5 ekor buaya berukuran besar itu membuat khawatir warga karena memasuki areal permukiman. Warga pun sempat bergotong royong menangkap buaya. Petugas BKSDA memastikan seluruh buaya yang lepas telah berhasil ditangkap. Petugas pun telah menyusuri sungai untuk memastikannya. Saat ini 5 ekor buaya yang sempat lepas sudah dibawa tim BKSDA ke tempat penyelamatan hewan di wilayah Sukabumi. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat di Jalan Badak, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat siang tadi. Besarnya kobaran api dengan cepat merembet ke rumah warga lainnya yang membuat 11 rumah semi permanen yang berdempetan dan berada di dalam gang ini seketika ludes terbakar. Beberapa warga histeris bahkan pingsan tak kuasa menyaksikan kobaran api menghabiskan rumah serta harta bendanya. Sebanyak 19 armada pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran ini dikerahkan untuk memadamkan api. Ini jenazahnya sudah dievakuasi, sudah masuk ke dalam ambulan. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat di Jalan Badak, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat siang tadi. Besarnya kobaran api dengan cepat merembet ke rumah warga lainnya yang membuat 11 rumah semi permanen yang berdempetan dan berada di dalam gang ini seketika ludes terbakar. Beberapa warga histeris bahkan pingsan tak kuasa menyaksikan kobaran api menghabiskan rumah serta harta bendanya. Sebanyak 19 armada pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar diterjunkan memadamkan kobaran api. Masih. 4 pengedar narkoba berhasil dibekuk petugas reserse narkoba Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat di sebuah kamar hotel dan di sekitar pemukiman warga. Petugas reserse narkoba Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis malam meringkus pemuda berinisial IH saat tengah asik nongkrong di Jalan Kampung Rawa Sawah, Johar Baru. IH yang diduga seorang pengedar narkoba dibekuk tanpa perlawanan, di mana di saku celana pelaku ditemukan 2 paket sabu seberat 15,5 gram. Berbekal informasi dari IH, polisi langsung melakukan penangkapan terhadap seorang bandar lainnya di sebuah kamar hotel di kawasan Gunung Sahari. Dari penggeledahan di dalam kamar, polisi mendapati belasan paket sabu seberat hampir 100 gram. Ya pemirsa, informasi terkini mengenai kondisi yang terjadi di Timur Tengah termasuk serangan-serangan yang dilakukan Israel ke Lebanon akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Informasi tersebut pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Sesaat lagi Indonesia Terkini akan hadir untuk Anda bersama dengan Caca Anissa. Saya Kenana dan teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.